Nah, di sini kalau kita melihat dari pemberitaan ya, artinya yang bisa menolak itu adalah dari PDIP dan juga Ibu Megawati. Pada waktu lalu juga santer terdengar, yaitu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati misalnya, bahkan juga meminta Sri Sultan Hamengkubuwono untuk menjembatani pertemuan antara dirinya dan Ibu Megawati, bahkan juga tidak terlaksana sampai saat ini. Dan bahkan di sini juga yaitu ada berita yang pada waktu lalu juga rame. Ternyata yang mendorong yaitu pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu adalah Presiden Joko Widodo. Dari sini juga terlihat yaitu Sekjen Gerindra sebut Jokowi dorong pertemuan Megawati dan Pak Prabowo Subianto. Dan tidak hanya di situ saja, pada waktu lalu juga tidaknya PDIP di sini juga menolak yaitu perubahan jabatan presiden 3 periode. Bayangkan 3 periode. Nanti kalau diterus-teruskan lagi bisa menjadi 5 periode dan seterusnya dan seterusnya. Dan tidak hanya itu saja. Di sini bahkan juga yaitu Ibu Megawati tegas menolak presiden 3 periode. Saya taat aturan. Nah, di sini menurut saya setidaknya PDIP di sini berhasil lah, yaitu menolak usulan dari Presiden Joko Widodo tentang masa jabatan 3 periode, dan yang pada waktu lalu adalah dari berita-berita yang beredar meminta dijembatani yaitu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati. Di situ juga gagal, dan bahkan di sini juga ketika ada permintaan Presiden 3 periode di sini juga gagal. Nah, disinilah peran dari PDIP ya, menurut saya sangat keren sekali, yaitu Megawati di sini memang sangat taat aturan. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, yaitu beritanya seperti apa ya di sini. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menegaskan bahwa dirinya menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode yang sempat ramai diwacanakan di ujung permintaan Presiden Joko Widodo. Megawati bersikap demikian karena mengaku dirinya taat aturan konstitusi. Dalam konstitusi, masa jabatan presiden diatur 5 tahun dengan maksimal 2 periode menjabat. Ia tegas menolak. Saya kan taat aturan, kata Megawati dalam acara Rosi yang ditayangkan Kompas TV pada 8 Februari 2024 malam. Nah, jadi di sini memang fix ya, yaitu di sini kata dari Ibu Megawati loh, yaitu pada saat acara Rosi yaitu di Kompas TV, tepatnya pada 8 Februari yang lalu. Jadi di sini memang Presiden Joko Widodo memang tidaknya menginginkan yaitu masa jabatan presiden itu 3 periode di sini, dan ditolak oleh Ibu Megawati. Nah, apakah karena itu ya akhirnya manuver-manuver Presiden Joko Widodo saat ini ya sangat-sangat di luar prediksi, sangat di luar dugaan sekali. Nah, dari sini bahkan pada saat yang lalu yaitu ketika Ganjar Pranowo sudah memutuskan untuk berada di oposisi, dan bahkan juga Pak Prabowo Subianto mempunyai ide besar itu tentang presidential club di sini. PDIP bahkan tidaknya cuek-cuek saja menanggapi hal tersebut. Di sini pun juga Pak Prabowo Subianto langsung memberikan statement pada saat Rakornas di Partai Amanat Nasional. Di sini bahkan kalau tidak mau diajak kerjasama jangan ganggu sekali. Nah, di sini sangat menggelitik sekali ya. Kalau kita ketahui misalnya pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo menjabat di 1 periodenya, di situ bahkan kita lihat kritik-kritikan dari Pak Prabowo Subianto sangat masif sekali. Mulai dari mengkritik hutang, mulai mengkritik tentang pembangunan, mulai mengkritik kartu banyak kartu buat apa dan lain sebagainya. Di situ menurut saya Pak Prabowo sudah lupa ya apa yang dilakukan pada saat yang lalu ketika berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan. Kemungkinan sudah lupa ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh penyuka ombak, kalau tidak mau diajak gabung ya jangan ganggu, demikian ucapan Pak Prabowo. Lalu kalau ada menterinya nanti korupsi, KPK jangan ganggu. Kalau ada anggaran yang nggak sesuai pos, DPR nggak boleh ganggu. Negara macam apa ini kelai tanganmu, Pak? Nah, di sini juga sangat lucu sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika ya setidaknya di sini yaitu statement dari Pak Prabowo Subianto. PDIP kayaknya sih menolak ya ajakan bergabung atau bekerja sama di dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, dari sini dari Yanti, jangan kritik sama dengan ganggu. Wah, di sini 2030 bubar. Watak bukan watu.
Orde Baru Reborn dimulai tanggal 20 Oktober 2024. Nafsiran sesat yang dilandasi kebencian. Belum berkuasa sudah mulai gemetaran tampaknya. Sudah dakdikduk der jantungnya, takut dikritik. Walah, ini negara, wah. Terus ntar kalau kerjaan gak beres, gak becus, amburadul, hanya hambur-hamburkan APBN, sudah pada diam-diam aja ya. Itu duit rakyat, bukan badane moyang kamu. Kita nggak keganggu ya, rakyat harus tahu proses dan hasil kerjamu ya. Kita lihat sajalah besok. Ya, saya berharap sih semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran membuat Indonesia semakin maju. Dan yang paling penting bisa merealisasikan semua program dan janji-janji kampanyenya. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, yaitu bahkan pada saat yang lalu Sekjen Gerindra sebut Jokowi dorong pertemuan Megawati dan Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini juga ada apa ya? Jadi bukan satu kali dua kali loh, yaitu berita ini disajikan pada saat yang lalu. Bahkan juga Sri Sultan Hamengkubuwono bahkan mengaku diminta untuk menjembatani antara pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati. Di situ juga sebenarnya ingin apa sih? Apakah ingin berdamai? Apakah ingin meminta maaf? Apakah ada sesuatu yang mendesak misalnya? Di sini memang sangat penasaran sekali di sini, yaitu kenapa sampai mendorong pertemuan Megawati dan Pak Prabowo. Apalagi juga ditambah Pak Prabowo Subianto mempunyai ide yaitu ingin membentuk Presidential Club. Di situ bahkan diisi oleh Ibu Megawati, Pak SBY dan Pak Jokowi di situ. Dari rekam-rekam jejaknya, menurut saya Presidential Club di sini sangat susah sekali untuk diwujudkan. Apalagi Ibu Megawati akan masuk di dalam Presidential Club di situ. Apalagi kalau kita ketahui misalnya dari rekam masa lalu, yaitu Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto itu kayaknya ya hubungannya itu naik turun, panas, dingin. Apalagi ditambah dengan Presiden Joko Widodo yang saat lalu bahkan juga bermanuver dengan keras, sehingga di situ dari akar rumput PDIP bahkan ya setidaknya tidak ingin lah yaitu pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati itu terjadi. Bahkan juga menolak dengan tegas akar rumput dari PDIP. Memang sangat sakit hati sekali. Apalagi Presiden Joko Widodo dibesarkan sebagai kader PDI Perjuangan dan akhirnya bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Menurut saya juga berkat dari dorongan Ibu Megawati, yaitu Presiden Joko Widodo sampai posisinya saat ini tidak lepas dari partai PDIP dan juga Ibu Megawati. Tetapi apa saat ini ya Anda tahu sendirilah, manuver-manuver pada waktu lalu memang sangat mengejutkan dan sangat di luar dugaan. Tetapi yang sangat keren sekali yaitu ketika ada permintaan 3 periode. Di situ bahkan Ibu Megawati tegas menolak karena Ibu Megawati seorang taat hukum, taat aturan dan lain sebagainya. Menurut saya sosok pemimpin yang paling keren adalah yang mempunyai jiwa yang taat aturan, taat konstitusi dan lain sebagainya. Itu yang paling diperlukan untuk memimpin negeri Indonesia besok. Ya, semoga sajalah besok di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.